Jadi kita mulai mata kuliah anti korupsi. Ya, ini pembelajaran ke-10. Ya, Riza Kurniawan sudah dibuat kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah. Nanti kelompok 1 minggu depan ya, presentasi. Ini ya, kelompok 1 minggu depan presentasi, siapkan presentasenya ya. Jadi presentasenya ini yang fokus, jangan diborong semua, tentukan satu judul ya, tentukan satu judul, misalnya ya korupsi berjemaah ya, buatlah situ masalahnya kenapa korupsi ya, pendahuluannya, kemudian masalahnya apa, kesimpulannya dibuat ya, itu untuk minggu depan ya. Jadi sekarang ini materi kita adalah materi tentang peran masyarakat. Kalau kemarin kita bercerita tentang peran mahasiswa, dan sekarang peran masyarakat terhadap antisipasi korupsi. Ya, jadi kalau seorang mahasiswa itu sudah tidak kuliah, maka dia pulang ke rumahnya dan dia berbaur kepada masyarakat sekitarnya. Ya. Jadi sepanjang dia kuliah, dia seorang mahasiswa. Peran seorang mahasiswa sudah kita jelaskan minggu kemarin. Dan begitu kalian berada di rumah, maka peran kalian sebagai peran masyarakat. Ya, ini ada masuk lagi Ria Dudiwi, Ria. Ya, jadi peran masyarakat. Bagaimana masyarakat mempunyai peran? Ya, jadi sepanjang dunia ini terbentang, korupsi itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan dari zaman dahulu kala, waktu itu kuda makan besi, korupsi itu pun sudah ada sejarahnya. Dan sampai sekarang korupsi itu masih ada dan masih terus menggeliat korupsi. Terus terjadi korupsi. Dengan kasat mata kita bisa lihat di televisi ya, berapa banyaknya yang sudah ditangkap dan berapa yang sudah dijebloskan, diseret ke muka pengadilan, dan itu juga tidak merasa turun korupsi tadi, malah sebaliknya turun, naik terus. Jadi korupsi ini banyak faktor-faktornya. Ya, faktor-faktornya seperti yang saya jelaskan kemarin, ya ada dari internal, dari eksternal. Ya, yang secara eksternal adalah faktor kemiskinan. Bertambah banyak orang miskin, maka bertambah banyak pula terjadi korupsi. Kenapa demikian? Ya, jadi orang-orang miskin ini akan menghalalkan segala cara dan gampang dipolitisasi. Ya, jadi orang-orang miskin ini kalau dalam pilkada money politics hanya dikasih beras sekarung yang 5 kilo itu sudah mau
ya sudah mau disogok. Dan begitu banyaknya di Indonesia ini sudah naik lagi kemiskinan, hampir 12%. Dari penduduk 100 orang itu 12 orang yang miskin. Ya, begitulah ya kita bagaimana ya pemerintah terus ya mengangkat orang-orang miskin tadi ya supaya dampaknya itu korupsi akan menurun. Ya, kalau kita lihat dengan kasat mata itu korupsi itu ya itu yang ditangkapi ya Anissa matikan soundnya. Jadi yang ditangkapi yang kita lihat di televisi itu adalah ya Anissa soundnya ya. Jadi bagaimana ya korupsi ini ya terus menjalar kemana-mana. Ya. Jadi peran masyarakat itu dalam mencegah korupsi ya bisa masyarakat itu menerapkan nilai-nilai pribadi yang berintegritas. Masyarakat bisa memantau apa fasilitas umum ya seperti pengurusan KTP, apakah masih punya duit ya resmi atau tidak ya. Kemudian masyarakat bisa memantau pekerjaan dari ASN tersebut. Ya. Kalau kita lihat sekarang peran masyarakat di era keterbukaan ini semakin luas. Ya, kita lihat dengan gampangnya masyarakat memviralkan ya polisi-polisi yang nakal ya langsung dipecat ya, kemudian kita diviralkan pegawai negeri yang beristri dua ya langsung dikeluarkan. Peran masyarakat itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau masyarakat tidak berperan dalam menumpas atau menekan angka korupsi, niscaya juga ya ini tidak akan berhasil. Ya, bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai 9 nilai integritas tersebut di kehidupannya sehari-hari. Dan nilai-nilai pribadi yang berintegritas itulah ya sebagai cikal bakal ya dalam menekan angka korupsi. Kita lihat 9 nilai integritas. Ya, masyarakat itu ya perlu ya yang pertama kejujuran. Ya, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, yang akhirnya peduli ya terhadap sesama. Jadi 9 nilai inti pribadi berintegritas itu ya kalau kita masyarakatkan, sosialisasikan di masyarakat. Ya, mungkin ada juga yang menolaknya. Ya, tetapi tidak sedikit ya masyarakat itu menerima. Ya, kalau kita lihat berbagai kajian-kajian akademis ya bahwa masyarakat itu sudah apatis terhadap korupsi ini. Sudah istilahnya cuek, bebas saja dia. Ya, dialah itu korupsi, bukan urusanku, itu urusan dia. Jadi hal-hal seperti itulah ya yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Ya, masyarakat harus bahu membahu dengan pemerintah
ya, agar bisa menekan korupsi ini. Pemerintah tidak akan jalan dengan harapan-harapan ya untuk menekan anti korupsi ini jika masyarakat tidak terlibat. Ya. Kita lihat ya bagaimana masyarakat berperan dengan era teknologi saat ini, ya, dengan arus keterbukaan, ya, yang tidak takut lagi masyarakat memviralkan, ya, bagaimana kejadian-kejadian aparatur pemerintah di daerah atau di lingkungan masing-masing. Jadi menurut penelitian dari ICW itu, ya, ataupun menurut penelitian dari KPK, sudah 99% ya kantor-kantor pemerintah itu sudah disusupi dengan korupsi. Jadi tidak ada lagi hanya segelintir ya 0,1% itu saja yang masih bertahan dengan prinsip-prinsip kebusukan, ya, dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Ya. Kalau kita lihat, ya, kita bandingkan dengan negara-negara maju, ya, misalnya New Zealand, ya, Selandia Baru, ya, Inggris, ya, itu mereka korupsinya nol, Pak. Tidak, ya, tetap juga ada korupsinya, ya. Tetapi hanya kecil sekali, hanya segelintir sekali korupsi yang terjadi di negara-negara maju tersebut. Ya, karena apa? Ya, karena bagi mereka, ya, akan berakibat fatal, ya, dengan asumsi mereka kalau membuat korupsi itu adalah perilaku yang sangat-sangat hina di mata mereka. Di dalam suatu keluarga, ya, di Selandia Baru misalnya, dengan tingkat korupsinya sangat kecil sekali, ya, orang tua di sana, ya, dia akan mengutamakan kejujuran, ya. Orang tua di sana jika melihat anaknya tidak sekolah atau bolos sekolah, ya, ataupun anaknya tidak mau belajar, ya, itu mereka tidak marah, ya, tidak begitu marahnya. Tetapi kalau anaknya ada ketidakjujuran terhadap anaknya, itu orang tua di negara-negara maju itu sangat marah sekali, ya, sangat marah sekali mereka terhadap perilaku seperti itu. Dan kejujuran ini dipikul secara tinggi-tinggi, ya, terhadap suatu keluarga, ya. Tetapi kita tidak di sini, kebalikannya, kita tidak menjunjung tinggi kejujuran, ya. Jadi kalau kita tidak jujur di rumah kita, itu adalah hal biasa, ya. Tetapi dengan kebalikannya, ya, jika kita tidak melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh orang tua kita, ya, mungkin itulah yang sangat marah orang tua terhadap kita. Tetapi kalau kita tidak jujur, dia tahu dengan ketidakjujuran kita, ya, mereka tidak sama marahnya dengan perintah yang tidak kita lakukan tersebut. Jadi begitulah, ya, bagaimana peran masyarakat di dalam suatu keluarga, itulah ditempa kejujuran tadi. Di dalam suatu keluarga itulah, ya, dibuat menjunjung tinggi 9 nilai integritas tersebut. Hal-hal kecil dalam keluarga bisa kita lihat, ya, misalnya, ya, bentar dulu ya, mama pergi, ya, padahal mamanya pergi lama berjam-jam, ya, tunggu dulu ya, tunggu di sini sebentar aja, padahal mamanya pergi berjam-jam. Hal-hal seperti itulah, ya, membuat ketidakjujuran tertanam kepada suatu keluarga. Dan hal ini akan membuat bibit-bibit korupsi. Begitu dia akan tampil sebagai pemimpin, nantinya dia akan bertindak tidak jujur. Jadi dengan
ya, masyarakat berperan menghadapi korupsi dengan memviralkan ya kejadian-kejadian yang nggak benar, ya itu akan membantu pemerintah memperbaiki ya sistem-sistem yang macet, sistem-sistem yang dapat menciptakan korupsi di mana-mana. Pemerintah sudah membuat undang-undang, ya pemerintah sudah membuat peraturan-peraturan bagaimana pemerintah ya menghukum orang-orang, ya walaupun kita lihat masih belum pas hukuman yang dibuat pemerintah, tapi setidak-tidaknya pemerintah ya sudah membuat kebijakan-kebijakan, sudah menghukum orang-orang tersebut. Ya, tetapi kita lihat korupsi terus terjadi. Ya, di dalam rumah tangga lah, di masyarakat lah, kita jangan berhidup ya dengan bercirikan materialistis. Kita tidak boleh hidup bermewah-mewah, memandang seseorang dengan materi. Ya, hal itulah yang akan menjadikan bibit-bibit korupsi di tengah-tengah kita semua. Jadi masyarakat apa yang dilakukan masyarakat akan mempengaruhi global secara nasional. Ya, untuk itulah bagaimana 9 nilai-nilai inti di masyarakat harus ditegakkan. Kalau kalian sebagai mahasiswa di kampus, kalian tularkanlah ya model-model ya kejujuran, model-model pribadi yang berintegritas. Tetapi begitu kalian tiba di masyarakat, juga kalian harus tunjukkan bahwa kalian seorang mahasiswa, seorang intelektual yang memamerkan ya akan menjadi agen-agen ya menjadi agen-agen perubahan. Kalau kalian tidak bergerak baik di kampus maupun di masyarakat, niscaya akan korupsi ini akan dapat ditekan sekecil mungkin. Jadi secara eksternal dan internal ya korupsi ini terjadi kepada kita semua ya. Dan setelah dikaji beberapa kepala daerah yang korupsi, ya intinya ada beberapa ya kepala daerah tersebut yang dapat merusak diri dia sendiri ya dari faktor eksternal dan internal. Nah, itulah anak Bapak bagaimana peran masyarakat ya dalam menekan anti korupsi, dan bersama-sama pemerintah ikut bertanggung jawab ya, dan bukan hanya pemerintah, juga masyarakat secara komprehensif menekan angka korupsi ini. Nah, kita lihat dulu slide sebagai berikut. Ya, partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi. Ya, mengapa masyarakat dilibatkan? Ya, kan itu tugas pemerintah. Ya, tugas semata-mata pemerintah. Ya, kenapa diberantas? Ya, ikut juga masyarakat dilibatkan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, tindak pidana terorisme, narkotika, fokus narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan sebagainya. Ya, itu termasuk kejahatan luar biasa, extraordinary crimes ya. Itulah yang dimaksud tersebut. Faktanya tahun 2004 sampai 2017 ya
ada kasus 670 kasus, ya. Yang paling besar adalah penyuapan, ya. Yang paling besar penyuapan ada 340 kasus. Dan inilah paling banyak yang dilakukan, ya, oleh masyarakat kita. Ini dalam fakta korupsi 2004-2017 ini adalah fakta-fakta, ya, korupsi atau penyuapan yang paling besar. Ya, sedangkan yang di bawah, yang kecil-kecil, ya, itu masih diabaikan. Pemerintah masih bergerak kepada korupsi-korupsi atau penyuapan-penyuapan yang lebih besar, berdampak secara masif kepada kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, kita lihat, ya, bagaimana strategi pemberantasan korupsi. Ya, ini sudah dilakukan dengan by enforcement, ya, efek jera, ya, kemudian dengan bagaimana supaya jera itu dijebloskan ke dalam tahanan, ya, kemudian diseret ke pengadilan, dihukum, dan ini juga tidak membuat jera. Padahal pemerintah membuat itu semua agar terjadi efek jera. Tetapi kita lihat bukannya menurun, tetapi terus bertambah. Ya, berarti ada sesuatu, ada something di situ, ada kesalahan di situ yang pemerintah mengharapkan akan terjadi efek jera, ternyata tidak jalan sama sekali. Kemudian pemerintah juga mengadakan perbaikan sistem, ya, sistem-sistem diperbaiki, ya. Kalau dulu kita mengurus sesuatu, ya, sekarang sudah dibuatkan sistem-sistemnya, ya. Sistem-sistem itulah yang kita tidak menjumpai atau mengurus sesuatu dengan face to face. Pemerintah sudah buat pengurusan perizinan, pengurusan membayar PBB tidak lagi dilakukan secara face to face, tetapi secara online system. Ya, jadi masyarakat untuk melakukan sesuatu membayar melalui online, sehingga kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam penyaluran atau pengurusan dengan uang kontan bisa diantisipasi. Kemudian dengan education, ya, dengan pembelajaran atau membangun nilai, ya, itulah juga dibuat pemerintah, ya. Dengan saat ini kita belajar mata kuliah anti korupsi termasuk by education, ya. Kemudian dengan ketiganya ini, ya, juga pemerintah mengharapkan public participation, ya, publik berpartisipasi, ya, masyarakat harus berpartisipasi. Kalau ketiganya ini, ya, masyarakat masa bodoh, ya, ini tidak akan berjalan dengan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan oleh pemerintah? Kalau masyarakat tidak peduli dan masyarakat menganggap ini hanya tanggung jawab pemerintah, maka hal tersebut akan berdampak buruk terhadap berbangsa dan bernegara. Ya. Peran serta masyarakat dalam undang-undang pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan dengan serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengapa, ya, melibatkan masyarakat? Ya, menurut Kosnadi Karja Sumantri, penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat, dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat menjadi mutlak.
Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum tersebut. Itu menurut si Harjo Sumantri. Kunci utama penegakan hukum adalah kesadaran dan ketaatan hukum dari masing-masing stakeholder. Penegakan hukum, aparat penegak hukum harus menuntut, menghukum seadil-adilnya bagi pelanggaran-pelanggaran hukum tadi. Kemudian penyelenggara negara harus benar-benar bersih, tidak memanfaatkan kebocoran-kebocoran, tetapi dengan menitik beratkan pribadi-pribadi yang berintegritas. Kemudian masyarakat harus juga peduli terhadap penegakan hukum, harus juga peduli apa yang dikerjakan oleh aparat hukum, apa yang dikerjakan oleh penyelenggara. Sehingga Suciptoharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum, law enforcement adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Itu mengisyaratkan pasal 1 berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 dan pasal 11 Undang-Undang 30 Tahun 2002 melaporkan tindak pidana korupsi atau pengaduan masyarakat. Pasal 3 turut melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi. Pasal 22, 29, dan 30 mengikuti mengawasi proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota KPK. Peran perguruan tinggi, ini sudah kita jelaskan kemarin bagaimana peran perguruan tinggi dalam antisipasi korupsi. Kemudian ini sudah kita jelaskan. Jadi kampanye anti koruptif, KPK mendorong Sekretariat Akademika dalam gerakan anti korupsi. Kampanye anti korupsi juga dilakukan kepada mahasiswa. Jadi semuanya kita bisa, semuanya kita berharap, semuanya kita berperan, apalagi kaum-kaum muda berintelektual yang dapat menekan angka korupsi ini. Jadi itulah anak bapak semua, bagaimana korupsi bisa ditekan jika masyarakat juga peduli dalam korupsi. Nah, untuk itu mari kita berdiskusi tentang korupsi. Silakan yang ingin bertanya. Mika Pak, tanya. Siapa? Saya Pak. Wike. Jadi gini Pak. Antar Wike Safira. Strategi itu kampanye anti korupsi di mahasiswa itu kayak mana ya Pak? Kampanye anti korupsi di mahasiswa. Jadi mahasiswa ini akan dilibatkan, akan diberi sesuatu, disosialisasikan. Kampanye itu kan mensosialisasikan, ataupun mengikuti pendidikan anti korupsi. Disitulah disosialisasikan mengenai bahayanya korupsi yang dilakukan tadi. Jadi dikampanyekanlah korupsi ini kepada mahasiswa. Wahai adik-adik, kita kampanyekan bagaimana dengan pribadi yang berintegritas. Jadi semua pelajaran-pelajaran anti korupsi ini akan wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi, dan dalam pendidikan itulah dituangkan bagaimana peran mahasiswa tadi. Oke, terima kasih Safira. Yang lain? Tania Pak. Saya Pak.
Iya. Si laki-laki dulu, Randy. Pak, saya mau nanya, Ya. mengapa masyarakat harus terlibat dalam memberantas korupsi? Ya, gimana? Masyarakat itu harus terlibat dalam memberantas korupsi. Padahal kan yang biasanya melakukan korupsi itu pejabat negara. Kenapa harus masyarakat yang terlibat? Iya, karena ya kenapa masyarakat harus dilibatkan? Ya, dan yang korupsi itu adalah pejabat negara. Ya, jadi masyarakat inilah yang utama. Ya, masyarakat inilah dari awalnya. Ya, dan di masyarakat inilah yang mendidik orang-orang, ya, mendidik generasi-generasi muda, ya, di keluarganya, ya, kemudian di daerah sekitarnya, di daerah lingkungan tempat tinggalnya, ya. Ini si Salman lagi baru masuk ini, bentar ya. Ya, Salman, kamu terlambat, kemarin nggak masuk. Ya, jadi bagaimana masyarakat itu kalau pemilihannya kita tidak melibatkan masyarakat, ya, maka akan terus bertambah korupsi ini. Ya, jadi masyarakat ini ya unit terkecil dalam memberantas korupsi. Bagaimana masyarakat itu menerapkan nilai-nilai pribadi yang berintegritas tersebut. Ya, dari masyarakat itu sebelum masuk ke masyarakat juga yang utama adalah keluarga. Keluarga dia dengan skop kecil keluarga akan membentuk masyarakat. Ya, dari keluarga itulah dulu ya bagaimana mendidik anak-anak, ya, mendidik keluarganya, anggota keluarganya dengan pribadi yang berintegritas tadi, sehingga nanti akan terus tumbuh ya sampai ke masyarakat dan terus dia sampai dia menjadi seorang pejabat negara. Ya, jadi memang masyarakat dengan pejabat negara itu ya tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi pejabat negara itu kan dia juga bermasyarakat. Ya, makanya masyarakat harus dilibatkan dalam menekan anti korupsi. Oke, terima kasih Randy. Siapa lagi? Dania Pak. Monica. Tania, Pak, Rizky. Tania, ya, Tania Putri Maharani, ya. Ya Pak, saya izin bertanya, apakah korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara serta masyarakat itu di luar sana hanya identik dengan uang, Pak? Ya, jadi Oke, terima kasih, hanya Pak. identik dengan uang. Ya. Ya. Sementara ini iya, ya. Jadi pejabat-pejabat negara itu, ya, kita baru bisa menumpasnya identik dengan uang. Jadi dengan non finansial, dengan non uang kita belum masuk ke sana. Ya, kita bereskan dulu korupsi-korupsi yang berbentuk uang atau finansial, baru masuk kita ke bukan finansial. Jadi intinya adalah bagaimana korupsi itu yang berbentuk uang tersebut dapat kita tekan sekecil mungkin. Ya, untuk apa itu duluan Pak? Karena APBN kita 40% dikorupsi oleh mereka. Dan 40% tadi bukan angka yang sangat sedikit. Itu angka yang sangat banyak. Ya, untuk bisa dilakukan apa saja dengan 40% tadi. Oke, terima kasih Tania. Satu lagi, laki-laki. Rizky, Pak. Ya, Rizky Saputra. Rizky, ya. Rizky. Izin bertanya, Pak. Rizky Dwi Puspita, Pak. Siapa? Rizky Saputra, Pak. Rizky Saputra Genting. Ya, oke Rizky. Pada strategi pemberantasan korupsi itu di situ dijelaskan perbaikan sistem. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya. Jadi, perbaikan sistem terima itu. kasih Rizky. Jadi pemerintah itu berusaha untuk menekan korupsi dari segala cara, dari sudut mana saja, dan dilakukanlah perbaikan sistem. Kalau dulu mengurus izin perizinan, kita harus menjumpai orang per orang secara face to face.
Sekarang tidak lagi, ya, segala sesuatu, ya, pemerintah terus mengenjot agar tidak terjadi face to face, ya, melalui sistem-sistem. Ya, jadi kalau kita mau mengurus perizinan, cukup kita melalui aplikasi, ya, kita biayanya berapa, kita store ke bank, maka keluarlah izin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga menekan, ya, pengadaan proyek-proyek di pemerintah. Ya, pemerintah tidak membuka lelang secara face to face. Pemerintah membuka lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah itu melalui online. Jadi silakan kita mengikuti atau ingin menjadi pemenangnya, silakan kita mengikuti secara online. Sistem-sistem itulah yang diperbarui terus, ya, dibuat pemerintah agar tidak terjadi face to face. Dan sekarang ini masih kita lihat, ya, mengurus kartu penduduk masih face to face. Nanti suatu saat, ya, mengurus apapun yang kita urus, ya, itu melalui online system. Ya, tidak jumpa lagi face to face kepada petugasnya. Dan hal inilah akan membuat terjadi, ya, penyuapan, terjadi, ya, pemerasan, terjadi gratifikasi. Jadi kalau sudah jadi itu semua, maka kita tidak lagi, ya, mengurus sesuatu dengan face to face. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ya, saya cukup sekian. Ya, demikianlah anak Bapak, ya, pembelajaran ke-10 ini, ya, kita masuk minggu depan pembelajaran ke-11 dengan presentasi kelompok 1. Nanti kelompok 1 mempresentasikannya, ya, secara bergantian juga boleh, sedangkan audiens boleh bertanya apa saja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore kepada anak-anak Bapak. Sore, Pak.